Baik, di sini saya akan melanjutkan mendemonstrasikan program saya, di mana di sini saya menggunakan program CSS, JavaScript, PHP dan HTML. Di mana HTML itu yaitu untuk membuat struktur daripada sistem tersebut, kemudian CSS-nya itu untuk mempercantik atau untuk membuat tata letaknya itu supaya lebih simetris, kemudian dia JS itu supaya sistemnya itu lebih responsif, kemudian PHP-nya itu supaya untuk menghubungkan database dengan sistem tersebut. Nah, di sini sendiri saya ada dua, yaitu ada web, yang dimana webnya ini nanti untuk customer, untuk tampilan untuk customer, dimana customer nanti melakukan pemesanan kamar di web rumah sakit tersebut, sedangkan dia admin nanti dia bisa juga mengakses dia webnya, dan juga dia mempunyai halaman dashboard dan berbagai fitur yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, kemudian di sini dia ada beranda HTML, dimana di dalam beranda ini membuat di beranda HTML ini dia membuat halaman beranda webnya seperti ini webnya. Nah, di beranda ini dia nanti ada tombol lihat layanan, jadwal dokter, kemudian inilah yang saya katakan tadi bahwasanya inilah fungsi JavaScript-nya tadi, yaitu untuk membuat ini lebih responsif saat di klik. Nah, kemudian di sini juga kalau misalkan kita karena kan ini beda-beda beda-beda file. Nah, di sini untuk memanggil CSS-nya itu supaya CSS-nya itu masuk ke dalam HTML, maka dia menggunakan link rel. Nah, bisa juga kita menggunakan CSS ini berada dalam head, tapi menggunakan tag seperti ini, style, baru ini dia tutup style. Nah, di dalam ini nanti kita bisa membuat dari CSS-nya atau membuat stylenya. Bisa juga kita membuat stylenya itu berada di dalam ini, di dalam tag, misalkan di dalam div. Kalau misalkan di dalam div dia berarti kita menggunakan seperti ini, kita membuat seperti ini, dan di dalam sini lah kita membuat CSS-nya. Nah, kemudian kalau misalkan dia di file yang terpisah, misalkan dia header, maka kita langsung memanggil dia header seperti ini, header. Nah, kalau misalkan dia di dalam div atau menggunakan class atau menggunakan ID, maka dia akan diawali dengan titik, seperti misalkan logo, berarti dia titik logo. Nah, kemudian kalau misalkan dia ada di dalam sini seperti pada halaman CSS ini juga kita buat. Nah, kemudian di sini juga ada dia href ini, yaitu untuk membuat tampilannya itu. Kalau misalkan dia di beranda nih, kita mau beralih ke halaman layanan, maka kita akan klik dari tulisan layanan tersebut. Artinya href itu yaitu layanan itu kita ubah menjadi link yang akan mengarah ke halaman yang lain gitu. Nah, kemudian di sini juga nanti ada dia jadwal dokter, informasi tentang kami, kontak. Nah, di sini dapat kita lihat pada halaman yang sudah dibuat dari beberapa bahasa pemrograman. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat berandanya, di sini dia memperkenalkan tentang rumah sakit tersebut. Kemudian ketika kita ingin melihat layanan, maka di sini ada layanan poli umum, poli anak, poli gigi. Nah, ini bisa ditambah atau dihapus, bisa dia nanti di bagian admin. Nah, pada video sebelumnya di situ saya mengatakan bahwasanya pada halaman fitur admin di situ nanti ada poli dan layanan. Nah, di situ nanti admin bisa menambah atau menghapus yang daripada poli-poli yang sudah diinput. Nah, di sini nanti kalau misalkan dia menghapus, misalkan dia menghapus poli umum, maka dia otomatis akan terhapus dalam sistem webnya sendiri. Nah, kalau misalkan dia menambah, maka akan langsung bertambah.
Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya jadwal dokter. Nah, jadwal dokter sendiri di sini dia memberikan informasi kepada para pasien bahwasanya misalkan dokter Siti ini mempunyai jadwal praktik pada hari Selasa pada jam 8 sampai 12. Jadi dia yang bertugas. Nah, dia itu berada di poli A lantai 1. Nah, kemudian ada informasi, di mana informasi di sini yaitu memberikan edukasi tentang kesehatan, misalkan pentingnya vaksin, tips pola makan sehat, manfaat olahraga rutin, dan lain sebagainya. Kemudian ada tentang kami di sini yaitu tentang daripada rumah sakit tersebut. Nah, di sini juga ada visi dan misi dari rumah sakit tersebut. Kemudian ada kontak, di mana kontak ini yaitu kontak yang bisa dihubungi oleh pasien. Nah, di sini ada alamat, telepon, WhatsApp, email, dan juga memberikan informasi tentang jam operasional daripada rumah sakit tersebut. Di sini juga ada maps untuk mempermudah para pasien untuk menemukan di mana sebenarnya tata letak dari rumah sakit tersebut. Nah, di sini juga dapat mengirim pesan tanpa harus membuat dia di WhatsApp gitu. Kalau misalkan tidak mau ribet gitu, langsung mengirim pesan juga boleh gitu. Nah, kemudian setelah selesai maka kita akan masuk. Nah, di sini yang saya katakan kemarin bahwasanya di video sebelumnya cuman admin dan juga dokter yang akan masuk ke dalam masuk atau mendaftar dalam sistem admin dan dokter. Nah, cuman di sini saya membuat admin. Maka ketika masuk di sini kan saya belum mempunyai akun. Nah, kalau misalkan dia mau membuat akun seperti ini, misalkan nih akunnya administrator, maka di sini dia misalkan admin 123, kemudian emailnya admin 123 sikeren.com. Nah, di sini saya sudah membuat bahwasanya kalau misalkan ada admin yang sama, ada email atau username yang sama, maka dia akan menolak untuk registrasi. Jadi dia harus unik. Nah, coba kalau misalkan di sini di database saya kan udah ada 1 2. Nah, kalau misalkan dia passwordnya itu misalkan admin 123, kemudian sini admin 123. Nah, kalau misalkan kita daftar, maka dia mengatakan bahwasanya username atau email sudah terdaftar gitu. Nah, kalau misalkan saya tambahkan di sini 3, kemudian daftar, maka dia mengatakan bahwa registrasi berhasil karena admin 123 tadi yang di emailnya tadi itu belum terdaftar dan username-nya pun seperti itu. Nah, setelah itu login, setelah datanya tadi tersimpan di database user, maka kita akan kita akan memakainya lagi di halaman login. Misalkan admin 123, kemudian di sini admin 123, kemudian login, maka dia akan masuk ke halaman dashboard admin. Nah, di sini sendiri di sini akan tampil total janji temu, kemudian ada yang menunggu konfirmasi dan dibatalkan. Di sini ada dia uus komedian ini berarti udah selesai, maka dia masuk ke total janji temu dia. Kemudian ada dia pesan janji temu. Nah, di sini pun kita hanya bisa melihat ya, kita hanya bisa melihat misalkan detail. Nah, di sini kita bisa melihat detail kode registrasi, terus nama dokternya, keluhannya tidak tersiar gitu ya. Nah, kemudian di sini pun ada tanggal ya. Tanggal ini akan menyesuaikan tanggal dari hari ini, atau dia akan menyesuaikan yang daripada jadwal yang ada di komputer kita. Kemudian ada jadwal dokter. Di sini jadwal dokter, misalkan nih kita cuman mau mencari Budi Darsono. Nah, di sini udah ini ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin mencari poli interna, maka dia akan menampilkan gitu. Nah, kemudian kita akan mencari siapa saja sih di hari Selasa, maka dia akan ada Dokter Sita Amina, ada Gina, ada Mike, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga kita bisa mengedit misalkan nih kita mengedit ini 20, maka simpan perubahan. Nah, jadwal berhasil diperbarui. Nah, misalkan kita mau melihat di ini dia tadi Dokter Farhan Kamil. Dokter Farhan Kamil
Ini tadi dia jadwal dokter ya, sini jadwal dokter. Nah di sini ID dokternya itu kita lihat di sini ya, di user dulu. Si siapa namanya, Dokter Farhan Kamil itu mempunyai ID berapa? Ini ID 8, maka ID 8 di jadwal dokter itu kita cari yang ID 8. Nah ini dia, berarti dia ini jadi 20. Oke, coba kita ubah lagi ya jadi 10. Misalkan dia 10 ya, 10, maka simpan perubahan, jadwal berhasil. Maka nih nomor 8 tadi, nomor 7 dia akan berubah jadi 10, nomor 7 ya. Nanti user dokter 7, ini dia dokter 7. Kalau ini tadi adminnya, jadi dia menghitung dari dokter ini, makanya tadi dia ini harusnya 7 gitu karena masuk ke admin ya. Nah kemudian kita juga bisa menghapus data. Misalkan kita mau menghapus Dokter Kamil ya, bisa menghapus, jadwal berhasil dihapus, maka kita lihat di database-nya apakah berhasil. Mana Dokter Kamil di jadwal dia. Nah dia terhapus ya, yang 7 tadi udah terhapus gitu. Nah kemudian masuk ke dokter. Dia dokter ini bisa kita edit juga ya. Kalau misalkan nih misalkan dokter 12 satu usernya, nggak bisa ya, berarti misalkan dia poli bedah Dokter Ahmad Subarjo. Oke, berhasil. Maka poli bedah, maka kita cari Dokter Ahmad Subarjo. Kita refresh dulu. Dokter Ahmad Subarjo mana ya? Ahmad Subarjo ini berarti dia ID usernya nanti 1 ya. Dokter 1 umum. Nah, jadi poli bedah ini 2, ID usernya 2, Dokter Ahmad Subarjo. Ini juga bisa kita lihat ya, Ahmad Subarjo jadi umum gitu. Oke, di sini bisa juga kita hapus ya, kalau misalkan Dokter Ahmad Subarjo itu kita hapus. Nah di sini sudah berhasil. Kemudian masuk ke pasien ya. Nah sebelumnya dokter tadi bisa juga kita tambah ya, kalau misalkan kita tambah misalkan Cindy. Nah username-nya si DR Cindy, misalkan pilih poli jiwa, kemudian SIP 003, kemudian aktif, masukkan password ini, dan spesialis penyakit dalam, kemudian nomor HP misalkan, kemudian status aktif, simpan data berhasil disimpan. Maka kita cari di sini Cindy. Nah ini dia, masuk. Nah kemudian dia pasien. Nah di sini tambah pasien ini kalau misalkan si pasiennya datang langsung gitu. Kalau misalkan kan pada masa sekarang kan ada yang gaptek juga kan, orang-orang tua gitu. Makanya di sini tambah pasien ini supaya admin juga dapat menambah pasien tanpa harus melalui dari webnya. Nah di sini bisa tambah pasien, misalkan nih Rose, nicknya ini, username-nya saja gitu. Kemudian ini perempuan, nomor HP-nya ini, misalkan tanggal lahir, tanggal lahirnya misalkan ini, misalkan ya. Nah kemudian passwordnya
misalkan dia golongan B, kemudian EMA kemudian alamat, misalkan alamatnya Medan, simpan pasien. Nah, di sini gagal menyimpan ready for use kan username-nya, berarti username-nya terduplikat ya. Nah, di sini sudah berhasil dia. Jadi dia seperti ini ya. Ini dia Rose. Jadi dia tadi tidak bisa itu karena username-nya itu sudah ada. Itu sudah ada di database, jadi dia tidak bisa gitu sama username-nya. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus. Nah, misalkan kita hapus. Nah, ya itu dia. Kemudian saat kita edit juga bisa ya. Kalau misalkan ini kita buat jadi perempuan, misalkan simpan, maka dia ini jadi P. Oke, kemudian masuk ke poli dan layanan. Di sini juga kita bisa misalkan poli umum 1, simpan poli, maka dia akan berubah. Kalau misalkan dia hapus, maka dia akan berhasil terhapus. Nah, kalau misalkan dia tambah poli, misalkan poli umum, kemudian scan umum ya, simpan poli. Nah, maka di sini ada poli umum. Nah, kemudian masuk ke dalam ruangan, itu ada tambah ruangan ya kan, ruangan mawar lantai 3, kapasitas 15 orang, misalkan aktif, simpan ruangan, maka dia ada di sini. Ini dia mawar lantai 3, mawar 15 orang. Nah, kalau misalkan kita mau mengedit, misalkan dia ruang inap. Nah, jadi dia ruang inap. Kalau misalkan kita mau menghapus juga bisa ya. Nah, ruangan berhasil dihapus. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pembayaran ya. Pembayaran di sini kan ada yang sudah lunas, yang belum lunas. Kalau misalnya dia belum bayar, misalkan bayar sekarang, dia udah lunas gitu, dia udah memberikan bukti ininya, maka dia lunas gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ekspor PDF-nya juga ada ini. Nah, jadi kayak gini. Tuh. Ini lunas belum bayar. Nah, kemudian dia ada laporan. Nah, di sini laporan, misalkan dia ini menampilkan gitu. Kemudian ada juga ekspor PDF. Nah, ini dia laporannya gitu. Nah, di sini ada dibatalkan 1, dia jadi 0 gitu. Kemudian ada di pengaturan. Nah, misalkan nih password barunya misalkan admin 12, di sini admin 12, udah password, maka password berhasil diganti. Update tadi admin 12 kan. Nah, coba kita kalau keluar, coba kita keluar ya, coba di dashboard kita keluar, kemudian masuk lagi admin 123, kemudian admin 12. Nah, ini dia pas kan, berarti admin 12, tadi kan admin 123 gitu. Nah, setelah itu maka
hasilnya selesai. Di sini ada pilihan ini kayak misalkan dia memanggil gitu. Nah, bisa juga kalau misalkan kita memakai langsung aja HTML-nya kita masukkan ke dalam PHP. Namun di sini supaya bisa kita tahu bahasanya mana HTML, mana CSS, mana JS. Jadi saya membagi dalam beberapa program atau beberapa file gitu. Nah, baik sekian saja dari hasil yang saya presentasikan. Kita akan masuk, jangan lupa tonton video selanjutnya.